Beda lahan, beda dalam pengolahan dan perawatan bawang merah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lahan bawang merah yang berada di lahan persawahan yang tidak bisa dibuang airnya. Bagaimana caranya bisa tetap maksimal dan berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan dan menghasilkan panen yang melimpah? Yuk kita saksikan video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini melakukan penyempraian di tanaman bawang merah. Pada hari ini di usia 22 hari setelah tanam terlihat umbi sudah ini. Bedanya mungkin dengan kawan-kawan yang lain tanam bawang merah. Di sini dua-dua itu sudah seperti itu. Sudah mulai kelihatan merah-merah. Tandanya apa? Tanah ini memang dari awal tingkat keasamannya lumayan asam-asaman, karena apa ya, lahan sini itu terus basah. Terlihat dari airnya ini, air ini tidak bisa dibuang nih. Segitu dalamnya, dengkol itu kan, dengkol kan, segitu dalamnya, dan ini tidak bisa diguak, tidak bisa dibuang, bahkan bisa nambah. Ini sudah lumayan berkurang. Kalaupun waktu gilir, jangan tanya. Ini sudah maksimal, saya kira soletan segini, karena ini sudah 2 solet, bahkan bisa jadi lebih, karena setiap hari kalaupun dilewati ini semakin lama makin ambles tanah ini, karena tanahnya sangat liat. Bisa jadi ini lebih dari 2 sekarang dalamnya soletan ini. Makanya tanam bawang merah di lahan yang kayak gini, khususnya di daerah saya ini, memang kalau musim hujan lumayan sulit, karena air terus nunggu nih ya, terus nunggu di lahan, tidak bisa dikeringkan ini. Gimana pun caranya tidak bisa, karena memang di sini lahan pertanian padi yang mana air itu sangat melimpah. Selama beberapa tahun terakhir ini 3 kali tanam padi terus, sehingga padinya juga sekarang efeknya tidak terlalu bagus. Nah, untuk kakak Mbak Yutani yang punya lahan yang seperti ini, harap ekstra ya, perawatannya agak ekstra, khususnya untuk pemberian kalsium, untuk naikkan pH, dan juga menjaga kelembapan. Karena hari ini teman-teman saya di sini tanam bawang merah banyak yang bermasalah, gangguan jamurnya sedemikian parah. Makanya kenapa kita harus sangat teliti dalam merawatnya. Penyempraian 2 hari sekali, bahkan tiap hari kalaupun cuaca ekstrim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengaplikasikan fungisida plus nutrisi untuk perawatan rutin dari tanaman bawang merah kita yang ada di lahan persawahan padi, yang mana airnya sangat melimpah ruah dan tidak bisa dibuang, sekali lagi. Nah, oke, kita akan melihat apa saja yang akan kita masukkan. Oh ya, menambah info yang tadi ya, di sini ini efeknya ya, tanaman kondisi yang seperti ini, kemes nih, basah terus, itu usia itu menjadi lebih pendek, sehingga di usia 22 ini banyak sekali umbi yang sudah merah-merah, mau mecah itu ya. Padahal normalnya harusnya ini putih bersih dan masih fase apa ya, masih fase pembesaran popor. Di sini pembesaran popor plus ngumbi. Ini contoh yang sangat kentara ya. Ini kan sudah ngumbi. Nah,
hal yang seperti ini banyak di sini terjadi, karena memang faktor alamiah tanaman ketika kondisinya tidak ideal, dia akan mempercepat ataupun fase perubahan fasenya dipercepat, sehingga di hari ini tuh banyak yang merah-merah, pokoknya itu sudah merah-merah mau mecah, itu seperti contoh di itu tadi kan. Makanya setiap daerah punya situasi yang berbeda dan penanganan yang berbeda. Bisa jadi apa yang saya alami tidak dialami oleh Kakang Bayu, apa yang saya aplikasikan bisa jadi tidak cocok dengan yang terjadi di daerah Kakang Bayu semuanya. Jadi, tapi kita bisa saling sharing, bisa saling bagi pengalaman bagaimana cara mengatasi situasi yang mungkin saja agak mirip. Kalau saya di sini situasinya seperti inilah, air itu sangat melimpah ruah. Nah ini induknya, wah dalam ini. Nah segitu. Oke, kita akan melakukan penyempraian perawatan rutin bawang merah di musim penghujan di usia 22 hari setelah tanam. Alhamdulillah, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita melakukan penyempraian di bawang merah usia 22 hari setelah tanam. Ini adalah bawang merah sehabis kita memupuk pertama di usia 16 kemarin, terlihat sudah mulai berubah, sudah mulai menghijau, daun mulai berkembang panjang. Nah, pada pagi hari ini kita akan memperkuat kondisi daun serta menjelang fase peralihan di fase generatif pada tanaman bawang merah. Ini adalah fase-fase yang kritis ya, karena masa peralihan ini biasanya kondisi tanaman mulai rawan terserang penyakit, makanya kita harus terus rutin melakukan penyempraian. Nah, pada pagi hari ini kita akan memasukkan dua hal yang bisa menjadikan tanaman kita lebih kuat dan mengantisipasi dari adanya serangan jamur, khususnya di musim penghujan seperti ini. Kalaupun untuk hama, alhamdulillah dengan dua kali aplikasi setelah pasca panen padi, alhamdulillah kleber sudah tidak ada di tanaman kita, walaupun ada 1-2 ulat yang sudah bisa membobol tanaman kita dan masuk, tapi tidak signifikan. Yang penting babonnya, klebernya itu sudah selesai. Oke, kita saat ini akan melakukan penyempraian. Ini sudah saya campur. Nah, yang pertama adalah fungisida. Nah, ini fungisida kontak dengan bahan klorotalonil. Ini mampu mengatasi ataupun melakukan pencegahan yang sangat efektif untuk jamur trotol, untuk jamur bercak ungu, serta Phytophthora ataupun busuk daun, serta untuk memperkuat fungsi kerja fungisida MKP kita masukkan untuk penambah nutrisi kekuatan tanaman yang berbahan fosfat dan kalium, karena ini adalah fase generatif. Ini kita masukkan, mungkin ini habis ini kita jeda ya, tidak pakai MKP lagi, kita ganti yang lain. Terus yang ketiga adalah Higros, Java Higros. Ini adalah kalsium untuk memenuhi kebutuhan kalsium tanaman. Ini adalah kalsium cepat serap. Nah, bedanya apa dengan kalsium yang lain? Sebenarnya iya, ada yang banyak bingung ataupun bertanya-tanya, apa sih sebenarnya bedanya kalsium antara seperti Higros ini dengan kalsium yang lain. Kalau kalsium Higros dengan kalsium yang lain itu ada persamaan dan juga ada perbedaan. Persamaannya apa? Sama-sama kalsium, dia dibutuhkan oleh tanaman untuk memperkuat dinding sel, dia dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan unsur hara makrosekunder berupa kalsium ini tadi. Fungsinya macam-macam, untuk mempertebal dinding sel, itu memperkuat batang, untuk mencegah kerontokan bunga. Ini juga sangat efektif dan sangat bagus untuk membantu perkembangan dari umbi nantinya, mencerahkan warna dan juga menghijaukan daun.
Tapi terus bedanya apa dengan kalsium, bangunan, dolomit dan lain sebagainya? Kan sama-sama kalsium. Bedanya sebenarnya ada di manfaat kaitannya dengan fungsi meningkatkan pH, tingkat keasaman tanah. Kalau ini dia tidak akan mampu menaikkan keasaman tanah, tidak mampu menaikkan pH, derajat pH dari tanah untuk membuat tanah dari asam ke basa, itu tidak bisa. Tapi keunggulannya adalah ini adalah cepat terserap untuk kebutuhan nutrisinya. Beda dengan kalsium yang kayak dolomit ataupun kapur bangunan, dia fungsinya di tanah, fungsinya adalah untuk mengangkat derajat pH-nya tanah dari 5 diangkat ke 6, ke 7 dan lain sebagainya. Tapi dia lebih fokus di ini tadi, mengangkat pH. Tapi kalau ini fokusnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan internal di dalam tanaman itu sendiri terkait kebutuhan kalsium. Jadi bedanya itu, ini untuk tanaman, kalau yang dolomit dan kawan-kawan itu adalah untuk fungsinya lebih condong ke tanahnya, walaupun itu juga terserap nantinya oleh tanaman. Tapi kita harus bisa membedakan. Kita mau ngangkat pH tanah, kita pakai higros, tidak akan terangkat pH-nya. Tapi kalau kita mau memberikan asupan nutrisi kalsium di tanaman, ini jagonya, karena ini mudah terserap. Oke, itu sedikit penjelasan tentang bedanya kalsium higros dengan kalsium yang biasanya diaplikasikan di tanah. Tuh. Oke, dengan pencampuran 3 bahan ini kita akan segera melakukan penyepraian bawang merah kita di usia 22 hari setelah tanam. Ini seperti ini kondisinya, alhamdulillah. Oke, kita lakukan segera penyepraian daripada panas-panas. Ini cuacanya panas. Untuk dosis fungisida kontak berbahan aktif klorotalonil tadi kita memakai 2 sendok makan, sedemikian juga kalsium higros juga 2 sendok makan. Adapun MKP untuk pemenuhan nutrisi kalium dan fosfat tinggi kita masukkan sebanyak 3 sendok. Menurut pengalaman saya di dalam menangani tanaman bawang merah di lahan yang sulit untuk membuang air, kuncinya adalah tetap jaga pH tetap netral, usahakan daun itu kokoh dan kuat, serta rutin-rutin dalam melakukan penyepraian kalsium untuk tanaman kita. Jadi sebelum pupuk saya wajib untuk memberikan kalsium di tanah, bisa dengan kapur bangunan ataupun gambeng. Terus kemudian spray daun bawang merah dengan kalsium yang mudah terserap seperti contoh merek higros tadi. Nah, serta pemberian nutrisi-nutrisi untuk memperkokoh daun seperti pemberian MKP dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kunci untuk tanam bawang merah di lahan yang sulit untuk dibuang airnya. Sekian dulu Kang Bayu dari saya video pada saat ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.